Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang saya hormati, jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimah rahimakumullah. Syukur kepada Allah, segala puji kita panjatkan kepadanya yang atas taufiknya kita bersama-sama alhamdulillah dengan mudah bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan sejenak kita iktikaf ya, bersama antara maghrib sampai dengan isya. Dan sesuai dengan hadis Nabi, selagi kita masih berada di tempat sholat kita, selagi itu pula maka didoakan malaikat dengan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, didoakan agar diampunkan oleh Allah, ya, didoakan agar dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab datangnya ampunan adalah kita setelah sholat masih berada di tempat kita tunaikan sholat itu. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kita menunggu datangnya sholat waktu isya, ya, menunggu datangnya waktu sholat isya, maka intidharus sholati sholat. Menunggu sholat itu keutamaannya seperti sholat. Subhanallah, hadza fadlun azim. Ini anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia dimudahkan untuk mendapatkan anugerah agung itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Yakin, ya. Bahasan kita malam ini adalah tentang haditsatu syaqqis sadri. Haditsatu syaqqis sadri, peristiwa pembelahan dada. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya. Oleh siapa dan bagaimana? Nanti kita akan baca secara lebih detail. Dan termasuk berapa kali itu pernah dilakukan atau terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasala lahu wa huwa bainahum haditsatun muhimmah wa hiya syaqqu sadrihi. Dan terjadi pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berada di tengah mereka, maksudnya di tengah masyarakat perkampungan Bani Sa'd. Terjadilah ketika Nabi sedang berada di tengah mereka, yaitu masyarakat dari perkampungan Bani Sa'd, satu peristiwa penting, yaitu dada beliau dibelah, syaqqu sadri, wa ikhraju hadhish syaitani minhu, dan dikeluarkannya bagian setan minhu dari badannya, dari hatinya. Jadi bagian setan dari dalam hati beliau itu dibersihkan. Fa ahdatsa dzalika 'inda Halimata khaufan. Maka yang demikian itu menimbulkan ketakutan pada diri Halimah. Ya, pada diri Halimah. Siapa Halimah? Yang menyusui Nabi, ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Sa'd, maka dikenalnya Halimatus Sa'diyah. Faraddathu ila ummihi wa haddathatha qailatan. Maka ia mengembalikannya kepada ibundanya atas terjadinya peristiwa tersebut. Maka Nabi Muhammad kecil itu dikembalikan lagi ke orang tuanya, dibawa lagi ke Mekah, ibunya. Ia mengatakan, bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana khalfa buyutina. Ketika dia dan saudara-saudaranya sedang berada di kawanan kambing, ya, kawanan ternak yang masih kecil, itu namanya bahm, milik kami, di belakang rumah kami. Id ata akhuhu ya'du,
tiba-tiba datanglah saudaranya seraya berlari. Maksudnya saudaranya siapa? Ya, saudara, ya sama-sama anak kecil di situ, saudara sesusuannya. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang berada di belakang rumah, di mana di sana ada ternak yang sedang tergembala, tiba-tiba saudaranya lari, ya, menghampiri siapa? Menghampiri Karimah. Datang menghampiri Karimah, seraya berlari. Faqala li wa li abihi, maka ia berkata kepada saya dan kepada ayahnya, maksudnya ayah susuan, yaitu Abi Kabsyah. Ya. Dzaka akhil Quraisy qad akhadahu rajulani. Itu saudara saya yang orang dari Quraisy itu dibawa oleh dua orang. Jadi ditangkap, dibawa oleh dua orang. Alaihima thiyabun bidun, yang mengenakan pakaian putih. Fa'adja'ahu, lalu mereka berdua membaringkannya. Setelah diambil, pegang, dibaringkan oleh mereka berdua. Fashaqqa batnahu fahuma yasutanihi, kemudian mereka membelah perutnya, kemudian dikondisikan dengan pecutnya. Apa ini kalau yang untuk mecut apa namanya, unta atau apa, nah, itu dengan gagangnya itu sambil dikondisikan begini. Ya, bukan dipecutin begini, bukan. Ya, ya sultani. Jadi ditenangkan sedemikian. Fa kharajtu ana wa abuhu nahwahu. Jadi mendapat laporan dari anak-anak sedang bermain bersama. Tiba-tiba Nabi Muhammad dipegang sama dua orang berpakaian putih, kemudian diterletakkan, dibelah dadanya, ya. Mendapat laporan itu, apa yang dilakukan oleh Karimah? Fa kharajtu ana wa abuhu nahwahu, maka keluarlah saya beserta dengan ayahnya ke arah Muhammad maksudnya. Fa wajadnahu muntaqi'an launuhu atau muntaqa'an launuhu, maka aku mendapatinya wajahnya berubah, maksudnya wajahnya pucat, ya. Karena lelah, karena ketakutan itu kan tampak itu dari wajah seseorang. Faltazamtuhu waltazamahu abuhu, maka saya memeluknya dan ayahnya juga ikut memeluknya, karena ini kan amanah, ya, dititipin orang, tanggung jawabnya besar. Makanya begitu mendengar ada peristiwa itu, ya, atas laporan si anak tadi, maka segera dia cari ke arah mana, sebagaimana diinformasikan, kemudian dipeluk baik oleh ibunya maupun oleh ayahnya, untuk memastikan bahwa Muhammad ini tidak apa-apa. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, ma laka ya bunai, ada apa dengan kamu wahai anandaku. Ini panggilan keakraban, panggilan kasih sayang, ya bunai. Ma laka, ma apa laka bagimu, ya bunai, wahai anakku, ada apa dengan kamu, apa yang terjadi bagimu wahai anandaku. Faqala, maka ia berkata, yakni Muhammad kecil ini berkata, ja'ani rajulani alaihima thiyabun bidun, datang kepada saya dua orang laki-laki berpakaian putih. Faqala ahaduhuma li sahibihi, faqala, maka berkatalah ahaduhuma, salah seorang dari mereka, li sahibihi, kepada sahabatnya, kepada temannya, huwa, apakah huwa dia, huwa dia, huwa maksudnya apakah dia ini adalah dia, maksudnya apakah dia ini Muhammad. Ya. Satu sama lain saling berkata itu. Qala, temannya dari dua orang tadi, yang satu bertanya, huwa, apakah dia adalah dia, apakah ini adalah dia, itu namanya Muhammad itu. Qala, ia menjawab, nah, iya. Fa aqbala yabtadirani, maka datanglah mereka berdua
yabtadirani, bersegera menghampiriku. Fa'adja'ani, lalu mereka menentangkan aku. Fasyaqqa batni, lalu mereka berdua membelah perutku. Faltamasa fihi syai'an, faltamasa, lalu mereka mencari ya, fihi, padanya, di perutku itu, syai'an, sesuatu. Jadi mereka cari dan mengambil sesuatu daripadanya. Setelah mencari sesuatu di dalamnya, fa'akhadahu wa tarahahu wa la adri ma huwa. Fa'akhadahu, lalu mereka mengambilnya, dicari sesuatu, setelah dapat kemudian diambil. Wa tarahahu, kemudian ia buang, mereka buang. Wa la adri ma huwa, dan aku tidak tahu apa itu. Ini kesaksian dari si anak yang bermain-main bersama dengan Nabi, bersama anak-anak kecil lainnya, dan sekaligus ini juga penuturan si Nabi Muhammad SAW ketika masih usia balita tersebut. Atas kejadian ini maka dikembalikanlah oleh Halimah Nabi kita Muhammad SAW kepada ibundanya. Jamaah sekalian, ini tentang peristiwa yang disebut dengan syaqqus sadr, ya, peristiwa pembelahan dada. Sadr itu bagian depan, kalau sadr bagian belakang, ya. Perut ini juga bagian depan pula maksudnya. Tapi kalau bagian depan ini disebut secara spesifik sadr, maksudnya bagian atas. Tapi kesemuanya ini adalah sadr, kalau ini adalah dhahr, belakang. Jamaah sekalian, tentang riwayat ini terkenal di kalangan masyarakat pada waktu itu seperti terkenalnya peristiwa tahun gajah. Ya. Kan sebelum Nabi Muhammad lahir, pada tahun itu terjadi peristiwa penting yang disebut peristiwa tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal. Nah, peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak Nabi selama berada atau ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad, yaitu antara umur 1 sampai umur 5 tahun. Antara umur 1 sampai umur 5 tahun. Walaupun biasanya disusukan itu cuma 2 tahun. Tapi karena Halimah merasakan keberkahan yang luar biasa dengan keberadaan Muhammad kecil ini, maka minta dengan sangat kepada ibunya, tolong kami diberi kesempatan untuk merawatnya terlebih dahulu lebih lama. Maka diizinkan oleh siapa? Oleh ibundanya. Maka ketika keduanya ini mengembalikan, ya, Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada ibunya bertanya-tanya pula, ada apa? Bukankah kalian yang meminta dengan sangat agar supaya kalian yang merawatnya? Kenapa tiba-tiba kalian mengembalikannya? Kalian harus cerita apa yang terjadi. Baru diceritakan ini tadi seperti yang kita baca. Iya. Setelah diceritakan, ini dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa ditambah nanti oleh Aminah bahwa yang semisal itu pun terjadi ketika saya hamil dengannya, disebutkan. Kemudian bahwa datang timbul cahaya sedemikian rupa yang menerangi istana-istana yang ada di Syam. Nah, jadi ini jamaah sekalian peristiwa pembelahan dada ini, peristiwa yang bukan saja dikenal, diceritakan oleh Nabi Muhammad, bukan saja diceritakan oleh si temannya yang sama-sama main tadi, bukan saja diceritakan oleh Halimah dan suaminya, tapi ini juga kemudian menjadi rahasia umum, menjadi peristiwa yang dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Walaupun mereka tidak tahu ini peristiwa apa sebenarnya yang terjadi. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dari riwayat terjadinya peristiwa ini, kita bisa jumpai pertama dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pembelahan dada di masa kecil itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan hanya Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh imam yang lain seperti dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada riwayat lain pula dan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan juga terjadi peristiwa pembelahan dada kembali. Jadi tidak sekali tapi berulang. Yang pertama ketika beliau masih usia kecil, usia masuk 5 tahun itu, dan yang kedua ketika beliau sudah berumur berapa? 50-an tahun. Jadi gampang ingatnya. Umur 5 tahun, kemudian berikutnya umur berapa? 50 tahun. Kapan? Setelah dakwah ke Taif, dilempari batu yang sudah sering kita dengar itu. Maka di Isra Mi'rajkan, itu pada tahun ke-10 setelah kenabian. Ya, sebelum Isra Mi'raj dibersihkan lagi itu. Ya, bagian syaitan dibersihkan lagi, disucikan lagi hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Al-Hadratul Qudsiyah, ya yang maha suci, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat tentang dibelahnya dada sebelum Isra Mi'raj itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kesimpulannya pembelahan dada ini terjadi 2 kali saat beliau masih usia kanak-kanak, yaitu umur 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, dan yang kedua saat beliau sebelum Isra Mi'raj, waktu itu berumur 50 tahun. Kedua riwayat itu sahih. Ya mas sekalian, lalu apa pelajaran yang bisa diambil? Para ulama menjelaskan tentang ibrah yang bisa diambil dari pelajaran ini. Yang pertama, saya akan ambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Fiqh Sirah. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan di antara hikmahnya adalah kaila yata'athara qalbu syarif bitayyaratil khabithah. Ya, agar supaya hati Nabi yang mulia itu tidak terpengaruh dengan arus-arus keburukan. Arus-arus keburukan yang terjadi di lingkungan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Kemudian beliau lanjutkan, fajuhdun nabiyyin, maka upaya yang dilakukan oleh para nabi, ya, upaya yang dilakukan oleh para nabi adalah fi mutaba'atit taraqqi la fi muqawamatit tadalli. Maka upaya yang dilakukan oleh para nabi adalah dalam rangka untuk mencapai ketinggian, meneruskan ketinggian itu, menapaki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan melawan upaya-upaya untuk menyesatkannya, bukan. Kalau kita kan beda. Kalau kita kan berupaya segala ada upaya hati ingin membelokkan, ini orang yang mengajak berbuat buruk dan segala macam. Nabi bukan di situ konsentrasi upayanya, tapi konsentrasi upaya Nabi adalah bagaimana ia berusaha untuk semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, bukan mengatasi bagaimana supaya tidak berbuat maksiat. Jadi pembersihan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil ini, karena nanti di kemudian hari seorang Nabi itu yang diupayakan adalah bukan mengatasi bagaimana meninggalkan maksiat, akan tetapi bagaimana meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau lanjutkan, wa fi tathhiril 'ammah minal munkar la fi tatahhuri minhu. Dan upaya Nabi adalah ingin membersihkan masyarakat, membersihkan umatnya dari perbuatan munkar, bukan membersihkan diri beliau dari kemungkaran itu. Kalau begitu Nabi boleh berbuat munkar? Bukan, tidak terfikir tentang kemungkaran, tidak terfikir untuk berbuat munkar, tidak terfikir untuk berbuat maksiat. Itu Nabi. Maka beliau bagaimana menyelamatkan, bagaimana menjauhkan masyarakat dari kemungkaran, sedangkan para nabi itu sendiri, ya, bukan untuk apa? Membersihkan diri dari kemungkaran karena telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka kalau kita baca dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecil itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tidak pernah melakukan perbuatan keji, tidak pernah menyembah berhala. Kalau anak-anak yang lain kan, ya datang ke tempat berhala, kemudian acara penyembahan berhala, mereka lakukan. Tapi Nabi Muhammad tidak.
Sampai pada suatu hari ia dicela oleh paman-pamannya. Kamu kalau tidak ikut serta bersama dengan paman-pamanmu yang lain, dengan orang-orang pada hari raya untuk berkorban kepada para tuhan-tuhan yang waktu itu di seputar Ka'bah ada sekitar 360-an patung. Kami khawatir nanti terjadi apa-apa pada diri kamu. Gitu. Ya, kalau kamu tidak buat sesajen ini dan itu nanti bisa kena ini dan itu, kurang lebihnya kalau di zaman. Gitulah. Nah, hati-hati kamu. Karena dipaksa oleh teman-temannya, oleh paman-pamannya, akhirnya beliau pun berjalan. Ketika berjalan, mau mendekati tempat-tempat berhala itu, maka kemudian ia lari ketakutan. Ia pucat lari ketakutan. Paman-pamannya berkata, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu? Ada orang yang besar menghalangi saya. Dunaka Muhammad, mundur Muhammad, menjauh Muhammad. Dan sejak saat itu tidak pernah diajak jalan lagi. Walaupun sebelumnya tidak pernah mau, tapi pernah dipaksa untuk ikut. Itulah yang terjadi. Ini perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada calon nabinya, tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Jamaah sekalian, ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ada Imam Ghazali, ada Muhammad Al-Ghazali, beda orang. Kadang-kadang orang kurang bisa membedakan. Imam Ghazali mengatakan, padahal Muhammad Al-Ghazali. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ulama kontemporer sekarang, sudah wafat beliau beberapa 20-an tahun yang lalu kurang lebih. Seorang ulama dari Mesir, kemudian tinggal di Saudi, punya karya-karya besar, di antaranya tafsir, ada tafsir yaitu Sufwatut Tafasir. Kemudian beliau juga membuat ringkasan tafsir Ibnu Katsir, ini Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau gurunya Syekh Qardawi. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu gurunya Syekh Qardawi. Walaupun kemudian dari muridnya ini lebih alim daripada gurunya. Tapi kalau murid lebih alim dari guru, itu kemuliaan bagi guru pula. Ya, gurunya nggak perlu kemudian merasa tersaing. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian saya baca dari yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini seorang ulama dari Suriah. Dan beliau meninggal dunia saat ngajar di Mesir. Siapa yang menjadi sebab kematiannya? Adalah para tentara Bashar Assad, Suriah. Syiah Nusairiyah. Jadi kena tembakan di masjid. Ketika sejak 10 tahun yang lalu. Mas sekalian, beliau punya kitab namanya Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Fikih Sirah An-Nabawiyah sudah banyak pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syekh Muhammad Ghazali juga punya sirah, tulisan tentang sirah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Buti mengatakan ini merupakan i'lanu amri Rasul wa tahyiyatuhu lil ismati wal wahyi mundu sigharihi. Ini merupakan i'lan. Bahasa kitanya apa? Iklan itu bahasa Arab itu. I'lan, pengumuman. Ini i'lan pengumuman. Tentang urusan besar Rasulullah SAW dan penyiapannya untuk mendapatkan ismah. Ismah itu terpelihara dari perbuatan dosa. Wal wahyi, dan mempersiapkannya untuk mendapatkan wahyu mundu sigharihi, sejak masa kecilnya. Caranya bagaimana? Bil wasailil madiyah, dengan sarana yang bersifat materi, liyakuna aqraba ila imanin nasi bihi, agar supaya lebih mudah diyakini oleh orang, agar orang lebih mudah beriman dengannya. Dengan kata lain, ini adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan calon nabinya untuk di kemudian hari mendapatkan wahyu dan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membersihkannya dan cara melindunginya ini bukan dengan cara yang bersifat rohaniah semata, melainkan di antaranya juga menggunakan cara yang bersifat materi.
Sebab kalau menggunakan cara yang bersifat rohani saja, tidak perlu ada pembelahan dada. Allah Maha Kuasa pula, tapi orang tidak ada yang tahu. Orang tidak ada yang tahu tentang peristiwa itu. Maka dengan adanya peristiwa ini, orang menjadi berpikir-pikir, ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Ya, apa yang sebenarnya akan diterima, apa dialami oleh orang ini di kemudian hari? Gak ada yang tahu. Nah, ketika nanti beliau umur 40 tahun mendapatkan wahyu dan menyampaikan tentang dakwah Islam, orang kemudian mengait-ngaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga ini lebih mendorong orang untuk mau beriman. Oh benar, dari sejak kecil memang orang ini tak pernah dusta, tak pernah berbuat buruk, tak pernah berbuat keji, tak pernah menyembah berhala. Itu bentuk penjagaan atau ismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dengan kata lain, ini merupakan irhas. Ini merupakan apa? Irhas. Apa itu irhas? Irhas itu tanda kemujizatan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Itu irhas. Kalau diberikan kepada nabi namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada orang yang dicintai Allah, pada wali Allah, namanya karamah. Kalau diberikan kepada umumnya orang mukmin, maka ini disebut ma'unah. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama untuk membedakan itu. Ya. Tapi kalau itu diberikan kepada tukang sihir, ya orang yang jauh dari apa, tampaknya ada sesuatu yang hebat, maka itu adalah istidraj. Seperti nanti yang diberikan kepada siapa? Dajjal. Hebat kejadian itu. Iya. Iya. Jadi kalau orang sekarang bisa ini bisa itu, gak apa-apa. Dibanding Dajjal gak ada apa-apanya. Dan kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah tentang kedustaan dan kebohongan Dajjal. Walaupun dia bisa secara zahir bisa menghidupkan orang mati, gitu. Tapi itu adalah ujian, ya, keimanan orang-orang yang mendapati Dajjal pada waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari ini. Amin. Ya Allah. Jadi ini merupakan irhas. Ya mas sekalian. Kemudian Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa itu juga punya kitab sirah, ya, sirah nabawiyah. Ada sirah nabawiyah namanya Fiqh Sirah, agak tebal. Kemudian ada Al-Manhaj Al-Hawaki di Sirah Nabawiyah, itu 3 jilid beliau punya. Ya. Subhanallah, orang yang beli dari kecil memang ada kecenderungan sedemikian kecintaan kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang peristiwa pembelahan dada ini adalah dalam rangka ibqa'u qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala halatin khassah minan naqa' was-safa. Ini adalah menjaga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap bersih dan jernih. Ini upaya untuk menjaga hati Nabi Muhammad supaya tetap bersih dan jernih. Wa takarrurul haditsah qubailal Isra wal Mi'raj, terulangnya peristiwa yang sama sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, fihi isyaratun, ini terdapat isyarat ila anna ba'd maqamatil qulub yahtaju ila mazidin minas safa'il qalbi, memberikan isyarat bahwa sesungguhnya sebagian dari maqamat, tingkatan-tingkatan hati itu kan ada tingkatan-tingkatannya, bahwa sebagian dari tingkatan-tingkatan hati itu membutuhkan kejernihan hati yang lebih lagi. Hatinya sudah jernih, sudah bersih, sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil. Ketika kemudian akan di-Isra Mi'rajkan, ini ada maqam yang lebih tinggi lagi, maka diperlukan kejernihan dan kesucian yang lebih lagi. Itu maksudnya. Mengapa itu kemudian terulang 2 kali, ya, di masa kanak-kanak beliau, kemudian di masa sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Jamaah sekalian, dan ini pelajaran bagi kita sekalian. Hati juga begitu, kejernihan hati, kebersihan hati, tazkiyatun nafs itu juga terus kita berusaha meningkatkan dari waktu ke waktu. Liyazdadu imanan
ma'imanihi. Sudah beriman, tapi agar bertambah iman bersama dengan keimanan yang sudah ada. Gitu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fatih ayat yang 1. Ya. Wa yazdad alladziina aamanu iimana, dan orang-orang yang beriman itu bertambah keimanan mereka. Jadi sudah beriman, keimanannya semakin bertambah kuat. Nabi Muhammad hatinya sudah bersih, sebelum Mi'raj dibersihkan lagi, makin suci, makin bersih. Karena apa? Tingkatan-tingkatan hati, ya, itu membutuhkan tingkatan-tingkatan keimanan, itu membutuhkan apa? Kejernihan hati yang lebih dari waktu ke waktu yang lain. Barakallahu fikum. Ini tentang peristiwa Syaqqus Sadr. Apa Allah berkuasa membersihkan hati tanpa peristiwa itu? Sangat, Allah Maha Kuasa. Ya, tapi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa pakai ini saja? Pakai apa? Pakai pembelahan dada. Allah nggak perlu ditanya itu. Setiap yang diperbuat Allah pasti ada hikmahnya. Terus siapa yang ditanya? Kita yang nanti ditanya. Wa hum yus'alun. Kita yang akan ditanya oleh Allah apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak menghisab Allah, tapi Allah nanti yang akan menghisab kita. Setiap yang diperbuat Allah pasti penuh hikmah, pasti dilandaskan pada ilmu yang meliputi segala sesuatu. Itulah segala ketentuan Allah. Maka tidak ada ketentuan Allah yang salah pilih. Allah juga tidak salah meletakkan nikmat ini kepada siapa, memberikan ini kepada siapa. Gak ada yang salah. Ya, ini keyakinan. Kalau ada di dalam hati seseorang, maka dia bisa menerima setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya dengan penuh keridhaan. Ridha bima qaddarallah, ridha dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Karena banyak rahasia yang kita tidak tahu di balik setiap peristiwa yang terjadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita adalah berbaik sangka kepada Allah selalu, bahwa Allah Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Rahman, Maha Rahim terhadap hamba-hambanya melalui peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dan kita lalui dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.